Dalam kerjaan kan kita dibayar di belakang. Itu kerja, bukan ministry. Tapi dalam serving itu actually kita sudah terima dulu dari Tuhan. Jadi remember every single of our life itu kita udah we got our salvation, we receive our salvation for free and through faith. Hi church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena tamu ini dulunya juga pernah siaran di BIC Melbourne. Please welcome Ko Albert Pranoto. Yeay. Halo Ko, apa kabar Ko? How are you? Baik. Oh, how's everyone? Baik kok. We are good. It's good. Maybe some listener is still quite unfamiliar with your name Ko. Mungkin boleh briefly explain atau briefly describe yourself Ko? Ya, oke. Aku Albert Pranoto, pakai I, Albertnya jadi ELBRT. Mau tanya apa lagi nih? Mau tahu apa lagi nih dari aku? Pengen tanya-tanya tentang waktu siaran dulu di BIC Melbourne Nih, dong Ko. mantan penyiar juga nih. Oke. Ya, jadi aku sekarang main di Sunday Service, tapi dulu itu kita punya namanya Radio Kota Melbourne. Jadi sama dengan hampir sama ya, cuman zaman dulu obviously nggak ada podcast. Jadi zaman dulu itu semuanya itu lari radio online. Karena kita radio online, jadi kita juga dulu penyiar. Jadi kita ada segmen, ada acaranya, sama seperti radio yang kalian tahu lah. Karena tapi ini hanya lewat online untuk reach out to the students. Ini 15 tahun yang lalu. Ya itu saat aku mulai kuliah dan kita di Monash gitu, kita join up sama teman-teman, kita bikin radio online. Jadi siaran online dan kita pernah siaran juga live. Jadi saat itu it's a quite interesting journey for us when we do ministry in broadcasting. Seminggu dulu berapa kali kok? Dulu itu seminggu kita sempat running 3 hari ya. Jadi satu hari itu 3 jam. Jadi satu kali itu 3-4 jam dan itu 3 hari. Dan kita running itu, dan karena itu radio online di luar dari acara siaran, itu tetap ada acara. Jadi kita play recording atau play music, jadi orang-orang bisa dengerin, karena zaman dulu itu nggak ada Spotify. Jadi kita bantu dengan dengerin. Jadi mereka sambil mungkin lagi kerjain assignment atau belajar, mereka bisa dengerin lagu. Kira-kira nih bakal ada kedepannya, bakal dihidupkan lagi gak Ko? Radio Kota Melbourne? You are the next generation. Jadi dengan podcast seperti ini, that means obviously zaman berubah secara teknologi, tentu kontennya tidak berubah, tapi dari zaman berubah, ya you are actually the next generation podcast, and hopefully we don't know what's the future. Radio sama ini by the way, mungkin ini suara cowok siapa? Aku Ravelo by the way. Jadi hostnya yang wanita Tania ya. Shalom semua. Tapi radio sama podcast is actually very different sih ya. Maksudnya aku tadi denger Koko bilang seminggu 3 kali, terus sehari bisa 3 jam. Kalau pelayanan itu masih ada, mungkin aku awal masuk situ sih kok. Aku bayangin seru banget sih, kayak ini kita ngomong sebelum COVID ya. Jadi kayak aku ngebayangin jam ini siaran ya, terus pada ngumpul di gereja. Kayak seru banget sih. Iya, it's different karena saat siaran pun kita bisa interact sama listener secara langsung. Tapi gimana caranya? jadi mereka lewat telepon sama, kalau mau itu telepon ya gitu. Kita pernah coba seperti itu, cuman ya nggak gampang karena butuh equipment yang lebih banyak gitu. Tapi it's very different radio dengan podcast gitu loh. Tapi again, what is actually the objective dari broadcasting ini? Itu kan hanya bentuk saja, it's just the form. Tapi objektifnya sama. I think ministry can comes with a different forms ya, very different forms. Ministry kan comes from a very different form. Dan itu kan teknisnya secara teknologi. Zaman dulu kita tidak ada yang YouTube itu zaman dulu nggak booming, nggak populer. Spotify belum ada yang namanya podcast. Kita ada yang namanya shoutcast. Jadi shoutcast itu part of internet radio. Jadi kita bisa tahu berapa listenernya saat itu, dan cuma bisa actually live on the other hand, atau saat kita putar itu untuk recording sempat. Tapi it's different. Jadi sekarang all gadgets bisa listen people. Zaman dulu nggak bisa listen dari gadgets. Internet pun lewat phone itu mahal, jadi mereka kebanyakan di rumah. Jadi melalui laptop, nggak ada yang namanya iPad zaman dulu. Jadi it's different. But remember,
the most important is what's the objective of actually your ministry. Relating sama pelayanan Koko di radio kota Melbourne ini, pas banget nih sama topik yang akan kita bahas hari ini. Mantap. Kita nanti bakal membahas tentang pelayanan di episode kali ini. Mungkin nanti Koko juga bisa memberikan your personal experience. Koko dulu juga pernah menjadi penyiar pelayanan di radio kota Melbourne. Nanti mungkin juga boleh di-share nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih, Raf, kita ke topik Siap. ini. Kok hari ini kita mau ngomongin tentang pelayanan. Aku percaya dan aku berharap mungkin yang dengerin mungkin gak semua ngerti arti pelayanan itu apa. Mungkin ada yang belum pernah pelayanan, ada yang pelayanan masih mungkin dalam tanda kutip malas-malasan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita ke what dulu kok. Pelayanan itu apa sih kok? Kayak apakah yang hanya di dalam gedung gereja saja, ataukah apa nih yang kayak di luar gedung gereja juga? Apakah itu artinya pelayanan juga? Pelayanan itu artinya apa? Nah, dalam Inggris itu kan di bahasa Inggris kan kita bilang pelayanan itu ministry ya. Atau ya we use the word ministry. Tapi seringkali kita coba lihat the overview ya before actually kita go a bit deeper. Tapi seringkali kita membataskan atau mengkotakkan the word ministry itu within the church. But ministry is not an elite word. Bukan like oh ya kamu tuh udah ministry berarti you are like this specific kind of word. But the word ministry actually comes from the same word as a service. Jadi di mana kita tuh melayani. Makanya di Indonesia hanya ada satu kata melayani kan, which is actually serve or service. Serve and service bukan satu elite word yang use the word ministry kayak wordnya tuh spesial lah gitu ya, dalam bentuk kosakata ya. So ministry actually is life. So life is actually ministry gitu loh. Kita sebagai orang percaya, hidup kita itu actually ministry gitu loh, dalam bentuk shape or form yang banyak. Dalam hidup kita, setiap langkah hidup kita itu supposed to be actually service. Jadi harus kita melayani setiap langkah hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam apapun, itu kan part of setiap aspek dari kehidupan kita. Bukan cuman kita membatasi kalau kita tuh melayani berarti di gedung gereja seperti yang tadi Rafael bilang. Itu hanya salah satu dari bentuk pelayanan gitu. Terus ya tentu itu medianya dan kita harus bantu di gereja. Tapi pekerjaan mau sekolah mau gitu loh, itu juga pelayananmu gitu loh. Dan di setiap hidup kita itu yang penting gitu untuk kita harus mengerti apa yang namanya ministry. The word ministry kan juga sama dilakukan sama kalau kita tahu ya di government itu juga ada yang namanya Ministry of Education for example, atau menteri kalau di Indonesia itu kementerian kan. Dan mereka itu pakai kata bukannya career, you not building your career gitu. Makanya kalau di military, kalau kalian suka nonton film-film military, I'm proud to serve my country. Mereka nggak bilang I proud to work for my country, I proud to serve my country. Setiap military gitu loh, I'm serving my country in this ministry as in the government. So I'm actually serving my country. They use the word that's the same word serving gitu. Mungkin kalau di Indonesia, nah dalam hal ini bahasa Inggris lebih jelas ya, karena di use the word serving kayaknya gitu loh. Nah itu sama gitu loh, karena mereka itu melayani country-nya, melayani negaranya. Jadi word service itu yang lebih penting, yang harus kita embrace dalam hidup kita, bukan fokus terhadap actionnya. Oh iya kamu nih, aku di Sunday service atau di usher. Oh aku nih main musik di gereja. Itu semua hanya medianya, tapi setiap langkah hidup kita itu harus lebih besar lagi, dan setiap langkah hidup kita, including in the church. Tapi bukan hanya di church, tapi juga di tempat lain, tapi juga saat kita di tempat pekerjaan, saat sebagai ibu rumah tangga. I like that one because of course you like that. Coba kalau kamu nggak like kita nanti tutup saja. Karena menurut aku, maksudnya aku dulu juga berpikir bahwa melayani itu si hari Minggu itu ya, dan seolah Senin sampai Sabtu tuh Tuhan mungkin kayak gak lihat atau apa gitu. Padahal God is in control 24/7 dan bener tadi aku suka kata-kata kok hidup itu melayani. Tadi udah
dijelaskan sama Ko Albert bahwa pelayanan itu juga bukan cuman yang di dalam gereja doang, tetapi juga setiap aspek dalam kehidupan kita itu juga bisa kita melayani di segala aspek kehidupan kita tersebut. Nah, kok sekarang aku pengen tanya, sebenarnya manfaat dari pelayanan itu apa sih? Apa sih benefit untuk kita? Kadang orang bilang, aduh aku udah pelayanan, udah dengan sukarela, tetapi tidak dibayar, capek iya. Terus kenapa sih kita harus melayani? Apa sih benefitnya untuk kita kok? Nah, remember that ministry is not work. Jadi kalau kita work, kita dapat remuneration atau compensation, gaji ya, contohnya ya, gaji. Melayani itu is actually the other way around dalam konteks our ministry to our God. Remember that kita udah receive dulu. So jangan bayangin kamu kalau kerja di kantor, use the work. Ada nggak kamu yang dikasih gaji dulu baru kamu kerja? Kan enggak. Kita saat kerja di kantor, aku kerja di kantor ya, aku masih kerja dulu, aku dibayar nanti di belakangan, nanti baru betul. udah setelah 2 minggu atau per fortnight atau per month ya aku kerja dulu, baru nanti di next pay run baru aku terima gaji. Sama gitu loh. Kamu juga ya bukan contoh kayak buka bisnis, kalau kamu makan kadang suka bayar dulu baru ambil makanannya ya, bukan seperti itu. Tapi kalau dalam kerjaan kan kita dibayar di belakang. Itu kerja, bukan ministry. Tapi dalam serving itu actually kita sudah terima dulu dari Tuhan. Jadi remember every single of our life itu kita udah, we got our salvation, we receive our salvation for free and through faith. Ya, kalau yang mau ikut kom silakan. You salvation, right? You saved by grace through faith gitu. It's given to you for free. Kita ministry karena kita udah terima, dan it's our love of God and then our thanksgiving that actually we will ministry, not because of we earn something or it brings us benefit. Comes back again to tadi Rafaelo juga bilang kan, aku tuh cuman melayani hari Minggu, Senin sampai Sabtu selesai. That's the same thing kalau kita punya satu view tentang ministry di mana kita bilang, aku cuma ministry hari Minggu, aku sudah ministry di gereja, problemku solve, selesai. Berarti aku sudah ministry, aku sudah committed to God. Look, setiap Sabtu, Minggu aku selalu sibuk di gereja dan aku benar-benar ministry di gereja. Wih, cool. Okay, how about the Monday to Thursday atau Monday to Friday? How about in your school? How about in your studies? How about in your work? Sebagai ibu rumah tangga contohnya, ministry in your occupation, I think we have to see that deeper. Pekerjaanmu di marketplace-mu, bener gak kamu ministry atau kamu kerja hanya untuk biar kamu dibayar? Apakah kamu mengerjakan yang terbaik yang diberikan kepada kamu? Your spirit of excellency, dimana I work, yes, you got your remuneration, tapi that's the remuneration because, itu upah, your wage, fine. We have to work at the end of the day. Tuhan juga bilang, kalau nggak kerja nggak usah makan, dalam tanda kutip. Tapi kita juga tetap mesti kerjain itu dengan excellence. Dan ini benar-benar menjadi ministry, dan di tempat kerja, people can see, oh iya ya, kamu kerja nih, kamu benar komitmen. Bukannya kamu kerja ada bosnya, kamu kerja nggak ada bosnya, kamu nggak usah kerja. Dalam tanda kutip, karena banyak orang gitu, nggak ada bos hari ini, nggak ada manajer party, yes, fun, dan hari Minggunya tapi melayani di gereja sibuk, that's not a good ministry as a whole, because ministry is life and your life is your ministry. Wah, it's a very good point sih kok. Tadi aku kayak dapat banget kayak pas Koko bilang kalau work kita bekerja dulu terus baru dapat upahnya, sedangkan ministry is different way. Kayak kita sudah dapat dulu, kita sudah terima dulu salvation dari Tuhan, dan oleh karena itu wujud terima kasih kita kepada Tuhan, kita melayani. It's a very good point sih. Aku pengen nanya kok, kalau untuk personal experience, pernah gak sih kok kayak misalnya buat orang-orang yang pemula gitu, atau mungkin Koko sendiri juga bisa relate dulu pas awal-awal mau pertama kali melayani, aku belum punya hati nih untuk melayani. Apakah kadang kita perlu didorong dulu kok untuk kita bisa memulai melayani? Apakah itu salah kok untuk kita harus dipaksa dulu baru kita mau melayani? Atau gini ya, punya hati dulu baru melayani, atau terkadang tadi didorong, atau kalau pakai kata yang lebih ini dalam tanda kutip dipaksa dulu baru nanti tiba-tiba hati itu muncul. Nah, itu gimana? I try to explain from the other side. Okay? Pertanyaannya kan, sometimes kamu mesti dipaksa atau enggak gitu. Kamu mesti paksa, mungkin apa aku punya hati dulu baru melayani atau enggak gitu loh.
it comes back again to each of our life. Are we sure that actually we already thankful with our life? I think itu kalau kita understand itu dan benar-benar iya ya, Tuhan itu sudah berikan semuanya buat kita. We are actually being safe, and you will automatically, your life will actually become your ministry and stuff, because you know, oh, this one is already done. Like, you know, look, everything's done. Aku kasih contoh gampang aja. Kamu lagi kesulitan, and you know kamu di deep end, misalkan mungkin financially atau susah lah, pokoknya susah sekali. Kamu di posisi yang sangat sulit, nggak tahu ngapain, tiba-tiba ada someone helping you, gitu loh. Someone helping you, and then like bilang, oh, looking for job lah. Oke lah, mungkin itu common situation ya. Baru lulus, susah banget nih looking for job nih. Aduh, susah banget looking for job, nggak dapat udah setahun. Tiba-tiba ada orang datang, kamu, mau nggak apply? Yuk, aku ada lowongan. Kamu mungkin di IT contohnya, aku programmer gitu. Aku butuh programmer, pas sekali dengan apa yang kamu cari. Tiba-tiba dia datang, mau nggak? Ayo ikut aku. Kamu nih, aku harus kerjaan, gajinya segini, gitu. Segini ya. Oke, kamu masuk, lalu kamu dapat kerjaan. Automatically you thankful, dan you will, dalam tanda kutip, serve that person because you already been given, you already been saved gitu loh. Dan dia automatically kamu akan nggak usah minta, kamu mungkin akan say thank you by doing. Nih loh, aku bawain kamu makanan besoknya, traktir atau dia nggak minta, dia nggak suruh, padahal dia nggak minta apa-apa loh. Orang itu bener-bener kasih kamu, ya udah, kamu udah kerjaan selesai, dia mungkin udah tenang aja. Mesti dia juga nggak minta apa-apa, dia nggak minta imbalan apa-apa. They don't ask for anything, he didn't demand anything, but somehow kamu mau kasih because you want actually given. And that's how we supposed to be with God. Karena Tuhan udah kasih. Tuhan, apakah Tuhan minta, oh, sembah aku ya sekarang ya, kamu udah kasih keselamatan ya, now you worship me ya? Dia nggak minta seperti itu. Tidak ada, dia nggak pernah ngomong gitu. Karena Tuhan bilang, aku mau rubah batu untuk batu bisa worship Tuhan, juga dia bisa. He doesn't need human to do that. He is powerful. It's his glory. He creates the whole universe. Dia bisa ngapain aja yang dia mau, dalam tanda kutip. Tapi we know our God is just and our God is right. Dia nggak akan bikin reckless, tiba-tiba like, okay, I just wanna destroy, moody gitu, aduh marah-marah, banting-banting, bumi diputar balik. Nggak, dia bukan orangnya, dia bukan Tuhan yang seperti itu. Tapi dia udah bilang, tak kasih kamu keselamatan, save it. If we realize we are given, I think your heart will change. So it's automatically you will like, oh ya, aku udah gini, without actually being forced. Jadi pertanyaan kamu itu sebenarnya comes back again to that person. Does he understand that he's already been saved? And with what that he's been saved? And you need to understand before he's born again or being saved. Does he understand that you were actually unsaved before and you were actually going towards destruction? Kamu nggak akan bisa ngerti kalau kita udah diselamatkan, kalau kamu nggak ngerti kalau kamu itu dulu tuh kamu nggak selamat. Kamu diselamatkan karena kamu nggak selamat. You will need to understand that. Gitu. Baru dari situ, oh ya, and you will start to realize, man, actually we were dead meat. Kalau Tuhan nggak selamatkan, and becomes, then our life as a journey now becomes a complete ministry as thanksgiving to our God. Tapi apakah salah sih kok sebenarnya kayak kita memulai pelayanan tapi kayak, aduh, gue sebenarnya nggak punya hati nih, tapi teman gue udah dorong kayak, gue yakin lu bisa banget deh, lu kan suaranya bagus, lu pasti bisa deh nyanyi buat jadi singer misalnya, kayak gitu. Apakah itu salah kok kayak kita mulai dari situ? Or God is trying to speak to you through that person, gimana kok? Bisa jadi gitu loh, karena we can use any other with all other channels gitu loh. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan ministry seperti itu gitu loh. Tapi comes back again to that person's heart. Nggak salah kalau kamu bilang, udah coba dulu dah, ayo dah, mungkin dari di gereja atau gimana. Is nothing wrong with that. There is nothing wrong. Oh ya udah, because Tuhan bisa mengubah hatimu selama di perjalanan as your journey, right? But most
the most things happen rather than that actually people doing it as a performance. Oh, And that's what make things worse. Yeah. Oh, I Yeah. perform. Ya. Aku, makanya tadi dia bilang, oh aku udah ministry hari Sabtu dan Minggu, selesai, problemku selesai, berarti aku sudah melayani. But remember that your life fully as a whole is your ministry when you work. Makanya aku tadi start dari situ karena itu lebih penting dibanding kamu nih melayani di gereja. Iya oke, melayani di gereja nyanyi, berarti aku sudah selesai. You are ticking the box, but it's much more than that. Serving and ministry is deeper than that. Serving at the end of the day, aku put di notes itu, serving is actually when you put yourself committed to something, to a situation gitu. Services tuh when you put yourself committed gitu tuh, like kami commit, aku bilang ini aku mau keserahin hidupku buat Tuhan. Ini loh my life as a ministry commitment. Why you do that? Because God already given me so much. And that becomes whole, because apa, penuh, becomes the true meaning of ministry that we should understand. Bukan berarti terus ya abis dari sini udah nggak usah ministry di gereja, tenang, Senin sampai Sabtu Senin Jumat kan aku sudah kerja, aku udah Nanti kita bahas itu. Oke. Itu the other way around. Oke. Tapi good point sih tadi, kayak Koko ingetin lagi sebenarnya motivasinya ketika kita pelayanan, yang penting motivasinya harus benar, karena kita harus mengerti kenapa kita melayani is because like we already get much from God gitu, dan itu adalah bentuk act atau service kita kepada Tuhan. Motivasinya jangan kita melakukan pelayanan tapi karena kita mau perform, kita mau nunjukkan hey gue punya talenta ini loh gitu. It's a good point sih kok, thank you. Nih, talking about motivation kan, kamu bilang belum punya hati dan segala macam, right? Nah, aku bacain di satu ayat ya, di Kolosian 3 ayat 23, itu yang favorite, itu actually ayat yang aku pegang. Nothing that is actually quote unquote talking specifically about ministry atau serving, even gak ada kata serving di situ. Dia bilang di Kolosian 3 ayat 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. So that's how we supposed to live. Kalau dibaca atas-atasnya, and then judul perikop itu actually instructions for Christian households. Nggak ada urusannya sama yang namanya instruction for Christian ministers atau semua yang melayani. Tidak ada. Itu talking about wives, submit yourself to your husband as in feeding in the Lord. Husband, love your wives and do not be harsh. Kayaknya kok nggak melayani, kamu nggak boleh nyanyi, praise and worship, atau kamu melayani di usher, kayaknya nggak gitu. Tapi Tuhan bilang di 23, dia bilang whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Jadi every single aspect on your life that you remember, this is all from God, so you work just as God is your master, not your boss, not your manager. It's part of, if you work for God, then maybe this is my work, this is and I just want to give this all to our God, not to menyenangkan hati bos biar kamu dapat gaji lebih banyak gitu. That's another different story. Thank you. Kok aku boleh nanya gak kok, sebenarnya ada gak sih kok kayak pelayanan yang besar atau pelayanan kecil, atau tadi yang sempet Koko mention, apapun yang kamu perbuat atau apapun bentuk pelayanan itu sebenarnya rewardnya sama dari Tuhan? Rewardnya sama. Ministry is not about reward though. It is rewarding because it's a giving thanks. Karena actually aku pernah read satu research ya. Kenapa kita harus memberi? Actually itu di research orang bilang there are parts of our brain. Aku nggak tahu tapi apakah benar atau enggak. Aku mesti read lagi di beberapa artikel. Dia bilang saat kamu memberi, actually there is a part of our brain. Karena actually kita tuh nggak punya feeling kan. Feeling kan kita selalu pegang di hati, di dada gitu ya. Padahal di dada tuh nggak ada apa-apa, adanya paru-paru, jantung, betul nggak? Jantung ada di bawah sedikit kan. Padahal itu kan paru-paru gitu loh. Sebenarnya kan secara medis ya, kan diatur semua dari otak gitu loh. Dari ada hormonal, ada semua, ada chemical yang terjadi di reaksi di tubuh kita yang diatur dari otak. Kita feeling sad itu actually permainan hormon dan otak kita yang atur hormon itu. Jadi bukan ada di dada, itu paru-paru secara medis ya, kan nggak ada. Tapi saat orang memberi itu actually ada part of our brain yang deactivated yang bisa giving kita to joy, dan itu release something that yang same toxin apa gitu ya kalau nggak salah
yang sama dengan joy. Jadi kita memberi. Nah anyway, apa connectionnya? Connectionnya karena saat kita memberi, ministry is actually giving as well. It's your life loh. You giving your time, you giving your life, you giving things. Balik ke contoh yang tadi, kamu dikasih kerjaan kan. Kayak tadi kamu dikasih kerjaan, tiba-tiba you will give to that person. You feel like, aduh, thank you. I'm already given this job. Here you go. Dan yang kamu give itu kan juga tergantung kapasitas kamu. Kalau mungkin orang yang punya uang sangat banyak, dia giving thanks, dia mungkin kasih emas, dia kasih berlian. Nih lo ya, thank you ya, udah helping aku ya. Ini berlian 24 emas 24 karat atau something. Of course. Tapi di satu sisi kalau kita mungkin bisa buying satu nasi pork chop on rice. Ini loh, aku cuma bisa traktir kamu makan karena kapasitas kamu segitu. But it's not about the amount though at the end of the day, and it's not about the reward though. The reward already been given. Tapi tergantung kapasitas kamu yang diberikan kepada Tuhan. Sama kayak umpama talenta. Ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 1, 5, 10. Ya kan? Ya betul. It's God's sovereignty. Kamu cuma ada 5, kamu ada 10. Tapi kalau kamu dikasihnya segini, ya you expect to multiply more than that gitu loh. Ya itu kapasitas kamu, itu kapasitas setiap orang kan berbeda, and it's not for us to judging atau jealous atau iri satu sama lain. Itu porsi kita masing-masing beda. Makanya we are all being created uniquely, and only us can actually complete that assessment. Maksudnya assessment ya Tuhan yang kasih, ini part kamu di situ, itu role kamu, sudah kamu kerjain apa yang menjadi role kamu. Bukan untuk reward dan bukan untuk teman aku tuh bisa main musik gitu loh, dia bisa nyanyi gitu. Ya sudah, itu udah talentanya dia nyanyi, ya sudah, aku suruh nyanyi semua bubar gitu loh, kaca pecah mau pulang gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi aku bukan talentanya di situ gitu loh. Ada yang bisa apalagi gitu audio atau record radio jadi petasan gitu kalau aku yang atur audio system gitu kan. Setiap orang ada role-nya, dan hanya ya itu yang sudah dikasih Tuhan buat kita. Jadi walaupun itu besar ataupun walaupun itu kecil, apakah itu yang kelihatan di depan ataupun kita mungkin ministrinya di belakang meja, itu sebenarnya Tuhan tidak membeda-bedakan itu kan ya Pak ya? Iya dong, karena ya it comes back again into your heart gitu loh. Jadi jangan pikir dulu tuh kita tuh aku bilang PDP katanya, pendeta dekat pintu katanya bilang begitu. Ya no, itu jokes 70-an ya. Iya. Kan ada PDM, ada PDT toh. Kalau PDT itu pendeta dekat tabut katanya, sama yang depan gitu kan. Atau PDM itu pendeta dekat mimbar. Jadi rada munduran dikit. Nah, kita tuh PDP, pendeta dekat pintu karena kita tuh di pintu gitu kan. It's not about that gitu, tapi masing-masing ada role-nya. Dan banyak orang-orang yang actually work behind the scene gitu, dalam work gitu. Contoh ministry ya, analogi gampang. Kamu makan di restorannya di depan bagus, tapi makanan itu datang dari mana? Kamu makanan yang the best food, tahu nggak makanan itu datang dari mana? Dari kitchen di belakang. Dan tahu nggak piring itu siapa yang cuci? Someone that you thought like, woi makanannya keren segala macam, iya floor staffnya yang dalam tanda kutip dapat praise-nya, ya kan, wah makanannya enak ya segala macam ya, tapi kadang ya aku mau ketemu sama chefnya segala macam, tapi kan kebanyakan mereka di dalam. Kamu makan ginseng lah, all the restaurant lah, Chinese restaurant macam, mereka kan semua di belakang layar. Dan niat siapa yang cuci, jangan pikir ya udah ada dagingnya semua ya mantap ya. Siapa yang cuci itu piring? Coba tanya setiap yang di hospitality mungkin ya. Tukang cuci piring hari itu nggak datang, kelabakan itu restoran, dan itu cuci piring itu ternyata kita pikir cuma cuci piring, apa sih gitu loh. Itu ya kok tangan nggak bisa ngomong ke kaki aku lebih jago, atau kaki nggak bisa ngomong, ada kan ayatnya. Makanya kita sebagai satu tubuh Kristus yang harus bekerja bersama-sama together, ada setiap masing-masing. Tapi kalau tangan sakit, kakimu juga cuma menderita. Kakimu sakit juga, tangan kamu juga susah. Coba. Jadi masing-masing sebagai satu anggota tubuh Kristus, ya kita ada partnya masing-masing. Kalau kita sebagai tangan, ya udah kita sebagai tangan. Kalau kita sebagai kaki, kita sebagai kaki. Jadi nggak bisa disamain gitu loh. Coba kamu jalan terbalik. Cobalah, silakan. Jalanlah terbalik pakai tangan. Coba.
berapa kamu kuat jalan ya, mungkin 100 meter kamu bisa, tapi habis itu kan bisa sampai juga men gitu loh. Gak bisa juga sih 100 meter kok. Iya, jadi kan gitu loh. Nah itu kan analoginya seperti itu. Dan jangan dipikir pelayanan aku cuma kecil, aku mah cuma di dapur doang, aku mah cuma di kafe doang. Kapasitasmu segitu, itu kamu, dan Tuhan berikan itu. Rewardnya sama atau enggak, it's not about it. Bukan, because it's not your business. It's not your business, ke satu. Kedua, rewardnya udah diberikan kok. Semuanya di depan. Amin. Everyone get all the salvation. So when you work, when you actually ministry, it's not because of reward system yang kamu, that's working, that's position at job, at career. Memang posisi kamu makin tinggi, kamu dapat belajar lebih banyak, oke. Tapi tanggung jawab mulai banyak juga kalau di kantor gitu kan. Tapi that's not how ministry works. Ya itu ministry yang dalam dunia us as believer ya, bukan ministry di saku kementerian atau di country, misalnya di satu negara gitu. Itu mah itu juga dalam tanda kutip sebenarnya di belakang juga is a career. Thank you Ko Albert buat penjelasannya. Kok aku punya pertanyaan menarik. Tadi kita udah bahas tentang pelayanan, kita udah bahas tentang ini itu. Aku pengen pakai point of view orang yang mungkin baru ke gereja atau baru mau cobain pelayanan dan lain-lain. Sering banget aku denger orang, iya nih gue mau, tapi gue tuh nggak tahu sukanya apa. Suka gitu, orang suka gitu kan. Kayak yang, iya mau sih sebenarnya, tapi gue tuh nggak tahu gue tuh bisanya apa. Itu gimana kok? Maksudnya, how do we know our strength? Karena gini ya, buat aku ya, maksudnya kita ini ngobrol aja sih, kita bahas aja. Tadi kan Koko udah bahas kan, perlu tahu dulu bahwa kita sudah dikasihi begitu dalam, karena kita udah dikasih that biggest reward dulu, makanya kita melayani. Dan kita tahu tidak ada pelayanan yang lebih besar dari satu sama lainnya. Makanya sebenarnya it's not about kamu tahu kamu bisanya apa gitu, maunya apa, tapi it's about your response gitu loh. Pertanyaannya, lu mau nggak melayani? Tapi nggak tahu, menurut Koko gimana? Menurut Ania gimana? Mungkin aku kayak bisa kasih share by personal experience gitu kok. Mungkin gini gitu, kayak misalnya aku tuh dulu nggak pede waktu mau masuk ke podcast gitu, even sampai harus didorong sama temen gitu loh. Karena aku sendiri, mungkin aku tahu aku bisa berbicara, cuma aku tidak percaya diri gitu, atau aku masih doubt kayak kemampuan gue ini tuh bisa cukup untuk melayani. Jadi kayak aduh, gue sebenarnya nggak tahu kalau gue bisa untuk nge-host gitu, sampai harus didorong sama temen. Gak deh, lu cobain dulu deh, kayak lu bisa deh. Nah mungkin orang-orang yang kayak gitu loh, kayak misal pertama kali mereka doubt about their strength gitu. Gini, oke. Berarti kan problemnya doubt, tapi bukan lu nggak bisa apa-apa gitu kan. Coming back again gitu loh, karena sometimes ini yang aku percaya ya, Tuhan nggak akan kasih Roh Kudus kita tuh Roh Kudus, dan Tuhan tuh Tuhan kita tuh tip, dia tahu kapasitas kita di mana gitu loh. Sometimes kita itu kayak bayi rohani ya, wow baru dibaptis nih last week nih, wah aku langsung nih. Kita tuh sering banget tuh itu kita lihat di situ tuh, kalau di dalam konteks satu gereja ya, wah baru dibaptis langsung aku nih pengen ini mani gini. Dalam tanda kutip kalau secara ekstrim kita bilang, kalau the next day dia actually ditodongin pistol, dia bilang pilih Tuhan atau hidup kamu, dia bilang pasti dia bilang aku pilih Tuhan, coba cedor gitu, wah nggak apa-apa, bener-bener kayaknya dalam tanda kutip wih berapi-api. Nah but we'll see gitu loh. Because working ministry with God itu tuh a journey gitu. Bukannya once off, ya udah aku nyanyi bulan ini, minggu ini, terus coba kita lihat dari minggu yang sama di tahun depannya gimana, the next 5 years, the next 6 years, the next 7 years, what happens to you gitu loh. Karena begitu banyak orang yang menggebu-gebu saat itu, setelah itu that's it, gone. Nah, what coming back again into what's the essence of the ministry gitu, itu yang penting. Di-push segala macam, oh ya kamu nggak tahu ministry apa, oke, it's just a method of the physical gitu loh. Tapi kalau aku selalu bilang, remember your life gitu loh. Remember, do you truly know that God's actually given you grace, that already tried or already saved you? So then you should say, what actually can I do, Lord? Actually
rather than kita harusnya sebagai teman yang care, actually we should thinking the other way around. Sadarkan mereka kalau actually tell them, do you really know that you actually been saved already? Oh iya, bukannya kamu mau nggak ministry atau enggak, but actually do you understand that your life actually has been saved? How about your life gitu? How about your work? Is it truly your work? And how's your study gitu loh? Karena itu semua satu paket dari ministry gitu. One of the bukan satu paket ya. Is ministry is life at the end of the day. Jadi kalau di gereja, oh ya kita tetap bantu mereka. Aku nih bingung, aku nih bener-bener pengen ministry. Oke, di gereja nih seperti ini. Tapi gereja itu kan banyak, kita juga banyak gitu ya ministry. Aku tuh pengen di gereja, aku sudah kerja dengan baik, aku sudah student dengan baik. Aku cuma bingung mau apa ya we still help them and we still face them. Kalau memang dia nggak di situ ya sudah gitu. Makanya kayak contoh nyanyi, ya kalau dia udah nggak bisa nyanyi ya baik-baik lah bilangin dia, sorry ya, kamu nih do re mi fa sol la si do nya nggak cocok gitu loh. Kamu nyanyi di kamar mandi. Ya, maaf ya gitu, mau nggak kamu di tempat lain gitu kan banyak at the end of the day. Tapi seharusnya ini menurut aku ya, kalau yang aku percaya itu every of us have the talent yang Tuhan pakai. Amin. Gitu loh. Jadi yang bisa Tuhan pakai. People join Usher lo, join aku lo, karena orang pikir Usher, Usher tuh ya paling gampang. Cuman senyum sama jabat tangan. Siapa yang nggak bisa? Ya dulu ya pre-covid, sekarang nggak boleh jabat tangan. Tapi dulu kan gitu, cuman senyum sama jabat tangan. Beres toh, gampang toh. Nah, comes back again. Actually, it's really our heart that is very important when we do Usher. Karena sabaran itu harus sabar, harus benar-benar welcome. Nah itu juga aku pun struggle gitu loh, karena aku tuh kadang suka galak, bener ya kan? Aku suka galak gitu kan. Jadi kan aku bilang, aduh iya, actually sometimes I was reminded as well that oh iya ya gitu loh. Remember why you're not just welcoming, but it's a transfer spirit gitu. Jadi kalau kamu bilang, at least ada orang yang mungkin troubled saat itu datang ke gereja dengan mungkin dia punya beban, dia punya masalah, dia ngeliat Usher-nya welcome, dia remember the name, kita remember the name. Pak Joni contohnya namanya, apa kabar Pak? Shalom, apa kabar Pak Joni? Sometimes when you're in the deepest end, mungkin dia feel like I'm actually I'm not forgotten ya. Ada orang yang actually mungkin that Usher, kok Usher-nya nggak tahu ya? Usher-nya kita cuma tiap minggu, tapi he remembers my name. He felt apa ya, being diperhatiin gitu. He feel attention. He feel cared for it. Just as simple as that. Because God can work through that, and everybody can do it. That's the point. That's why ministry actually everybody can, different on their parts. Mungkin some people aja lebih technical, nyanyi, main drum. By the way, dulu aku juga pernah di drum. By the way, dulu aku bisa main drum. Multi talented ya kok ya. Dulu aku 5 tahun main di drum. Jadi pas di Jakarta, jadi aku main drum, tapi janganlah sekarang, nanti kayak kaleng bekas. Terima kasih untuk sekian menit yang berharga. Kok thank you tapi udah mau ngisi di podcast hari ini. Memberkati lo nggak Tan? Sangat memberkati banget sih kok. Ya belajar banget tentang apa sih arti itu pelayanan, bahwa setiap hidup kita, setiap langkah hidup kita dari Senin sampai Minggu itu actually pelayanan. Dan juga sebenarnya kita melayani itu is not like work that kita berharap bakal dikasih sesuatu setelah kita melayani, tetapi karena kita sudah menerima terlebih dahulu dari Tuhan, makanya kita melayani. It's a very good point sih kok. Thank you sekali kok. Kalau aku mungkin sharing sedikit, kayak aku pernah dapat satu kata-kata bagus ya gini. Tuhan kan Tuhan ya, yang terlalu hebat gitu. Kayak dia tuh dalam tanda kutip technically dia nggak butuh kita buat selamatin orang-orang lain, karena dia Tuhan gitu. Kalau dia berbagi pelayanan, dia bukan berbagi tugas, tapi dia berbagi sukacita gitu. Dan I love that so much gitu. Karena kadang di dalam pelayanan tuh, mudah-mudahan ini tidak dipahami dengan salah ya, tapi maksudnya dalam pelayanan tuh aku berani bersaksi, aku tuh dapat sukacita yang begitu besar gitu loh. Maksudnya kadang ngelihat ya kangen zaman sebelum Covid ya, dimana misalnya pas kita lagi ada acara gitu, terus kita bener-bener
ngelihat anak drama latihan berbulan-bulan, terus kadang kita harus bener-bener dari pagi ya kok datang dulu ke sini. Nanti ada apa yang teman kita yang masak di belakang kayak gitu. Kadang ada yang sini biasanya anak-anak dari uni yang jauh itu ada yang suka bawa buku, terus bro lu ngapain? Iya nih gue masih ada tugas sambil apa, atau bahkan mungkin exam. Terus gue kayak gila, gue tersentuh banget gitu loh, karena maksudnya gue dapet joy yang tidak bisa dibeli dengan uang tadi gitu, bahwa gue thank you ya bro, lu tuh kayak ngajarin this kind of heart yang apa, walaupun lu mungkin masih exam tapi lu masih mau melayani dan lain-lain. Apa kadang juga lihat anak-anak dekor sampai malam kayak gitu, jadi kayak dapet sukacita yang very beautiful di dalam pelayanan. Itu sih yang mungkin gue ada yang mau closing statement. Mungkin closing statement aku kasih ayat di ini ya. Aku juga suka di ayat ini nih. Galatians 5 verse 13. You my brothers and sisters were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather serve one another humbly in love. Thank you. So it's beautiful gitu kalau kita bisa serve one another gitu loh. Tapi jangan jadikan ministry sebagai satu alasan. Or aku nggak ministry di gereja. Soalnya kenapa? Monday to Friday aku udah kerja. Ministry loh gitu loh. It's all comes back again to our heart. We know our heart, where are we at gitu. But don't forget that ministry is also a commitment gitu. Sebagai satu service, it's actually a commitment that you have to actually go, that you have to actually do. Karena commitment is more important. It's not when you do a race, it's not about the start and the ending, but what happens in the middle. Jadi makanya kan Paulus juga bilang kan, ini perjalanan panjang nih, ini race ini. What happens in your middle? Jangan fokus on your start. Start selalu mengkubu-kubu. Nanti di end, nanti wah aku dapat crown dari Tuhan nih segala macam. Ya oke lah. Maksudnya it's bukan dalam konteks ministry anyway gitu loh. Karena ministry bukan berarti kita earning, tapi remember your journey, and your journey will shape you. That's how I close ministry at the end of the day. Thank you so much for being our guest in our podcast. Aku percaya dan aku berharap podcast hari ini bakal memberkati kalian semua yang lagi dengerin, entah di YouTube, entah di Spotify. Kalau kalian pikir ini memberkati, share ini ke teman-teman kalian, ke Instagram, ke grup keluarga, ya, daripada isinya hoax vaksin COVID atau apapun itu. Mending share ini. Podcast kita tersedia di YouTube, Spotify, kita juga ada di Instagram, kita ada di dunia digital buat melayani kalian semua. Yang mau minta didoain monggo, yang mau cek di YouTube kita ada worship from home kalau kalian butuh teman saat teduh dan lain-lain. Thank you buat Ko Albert sekali lagi ya udah mau. Thank you buat Tania juga udah mau host. We'll see you in the next episode. Bye bye. God bless you. God bless. Stay safe. Halo, pasti penasaran kan buat kelanjutan podcastnya? Jangan khawatir, karena part 2 akan segera diupload. Jadi, stay tune di Instagram, Spotify, dan YouTube page kita ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.